beberapa perusahaan perbankan sudah rilis laporan keuangannya, yaitu Bank BRI yang surplus, bahkan kenaikannya mencapai hampir 60% untuk labanya di 2022, dan juga ada Bank BCA juga yang kenaikannya mencapai 20-an% ya di tahun 2022 ini. Jadi bagaimana untuk banking yang lain? Di video ini saya akan coba membahas ya perihal berapa ya nominal dividen yang kemungkinan akan dibagikan oleh beberapa banking besar terutama. Bagaimana dan apakah menarik akan dibahas dan coba akan saya ulas di video kali ini. Koran Kontan pada kemarin 27 Januari 2023 di mana bank besar pecahkan rekor laba terbesar. Ini merujuk pada laporan keuangan dari Bank BCA yang rilis dengan labanya mencapai 40 triliun ya, mencapai 40 triliun, dan BNI sebelumnya ada di 18 triliun ya. Ya, dikenaikan yang sangat signifikan untuk kedua saham ini, bahkan 2 digit. Bank BCA pun bisa kenaikannya capai 20-an% ya. Ini luar biasa ya. Bagaimana banking yang lain? Nah, ini proyeksinya, ini data laporan keuangan berdasarkan per November, yaitu ada yang bintang ya, Bank BRI, Mandiri, BTN, Niaga, dan NISP. Nah, dari data ini saya akan coba telisik dan lihat, dan saya hitung ya berapa besarnya dividen yang kemungkinan bisa didapat oleh teman-teman jika melirik saham-saham banking. Saya sudah ada Excelnya, nanti akan saya share di kolom komentar. Saya akan kasih linknya untuk bisa teman-teman download ya, dimana saya menghitung dari, nah ini bentar. Nah, saya menghitung dari beberapa saham, yaitu Bank BCA, BNI, BRI, Mandiri, BTN, Bank Niaga, CIMB Niaga, dan Bank Danamon atau BDMN. Nah, ini laba bersihnya berdasarkan per November 2021 per 2022. Jadi kalau teman-teman cek laporan keuangan di perbankan, ketika masuk aja ke website dari perusahaan tersebut, nanti akan rilis datanya setiap bulan, bahkan setiap bulan. Tetapi memang akan dibikin lebih simpel, lebih oke per 3 bulan sih. Jadi ini data saya ambil yang bintang-bintang ini per November 2022 data dari itu. Nah, ini bisa dikatakan datanya itu berdasarkan website masing-masing itu sih. Ini lembar saham dan ini estimasi labanya. Bagaimana saya menghitungnya? Kalau yang Bank BCA dan BNI kan sudah rilis ya, laporan keuangannya sudah lengkap. Kalau yang lainnya adalah dari estimasi ini, dari November saya bagi 11, nanti akan mendapatkan laba per bulannya saya kali 12. Hasilnya adalah ini, dimana BRI perhitungan saya itu mencapai 47,9 triliun, Mandiri ada 37,9 triliun, BTN ada 1,5 T, Bank Niaga ada 4,9, dan Bank Danamon ada 3,1. Nah, ini saya hitung per lembarnya labanya itu berapa. Estimasi laba dibagi lembar saham, muncul hasil ini, di mana BRI 300 per lembar, EPS-nya 317, Mandiri 813, BTN 118, Bank Niaga 196, Bank Danamon 319. Nah, ini bagaimana cara menghitungnya untuk dividen? Nah, ini saya hitung berdasarkan DPR ya. DPR itu dividen payout ratio. Dividen payout ratio, dimana ini adalah rasio besarnya dividen yang dibayarkan dibandingkan dengan EPS, tentunya dibandingkan dengan earning per share-nya atau laba per lembarnya. Nah, ini dividennya berapa? Kan saya mau cari dividennya. Nah, harus ada salah satu faktor yang harus dicari lagi, yaitu DPR dulu, karena ada dua missing link kan, EPS, DPR, dividen. EPS kita sudah dapat, DPR kita belum dapat, dividen belum dapat, padahal kita mau ngitung di dividen.
Bagaimana saya mencari DPR ini? Saya bagi dulu, saya average dulu, saya rata-rata 3 tahun, yaitu ada tahun 2021, 2020, dan 2019. Labanya DPR-nya seperti apa? Saham-saham ini saya bagi 3, udah jumlah bagi 3, udah segitu aja akan muncul ini. Nah, nanti akan tinggal mendapatkan dividennya seperti apa. Ini estimasi dividen terendah ya, dividen terendah yang kemungkinan akan didapat. Ini saya tulis ya, berdasarkan historical sebelumnya, dimana kalau EPS Bank BCA 130, DPR-nya biasanya di kisaran 48% lah. Dia akan mendapatkan dividen sebesar 159 per lembar. Kemarin Bank BCA sudah membagikan dividen interim 35, berarti tinggal dikurangi aja 159. Siapa yang sini aja. Nah, 159,77 saya bagi dengan saya kurangi dengan 35. Nanti akan mendapat 124. Ini kurang 124. Dibagi karena kita mau mencari dividen nilai, tinggal dividennya sisanya dibagi dengan harganya. Ini harga berdasarkan tanggal 27. Nah, akan dapat dividennya 1,43%. Nah, itu hasilnya. Itu hasilnya untuk si Bank BCA. Lalu selanjutnya ada Bank BNI dengan dividen segitu, belum bagi, berarti tinggal ini aja bagi, akan dapat 0,03. Oh, kok 0,033% ya kalau nggak salah. Ya, karena ini tinggal dikali 100. Nah, gini 3%. Ini pun nih kalau ini yang ini kita kurangin dulu ya. 223,05 dikurangi 57. Hasilnya ini kita bagi dulu. Ini dibagi dengan ini. Hasilnya adalah 4%. Dividen yieldnya 4%. Bank BRI akan lebih besar. Sedangkan yang lainnya kita sesuaikan. Kita blok ke bawah aja. Oh ya, bentar, ini kali 100 dulu. Ini kali 100 dah kita blok ke bawah. Nah, ini dividen-dividennya. Yang besar adalah Bank Niaga dengan dividen yield sebesar 8%. Terus itu berdasarkan historikalnya dengan perhitungan paling konservatif ya, paling rendah. Jadi dari bank ini kalau ditanya siapa yang terbesar, adalah Bank Niaga yang paling besar. Jadi ini bisa menjadi sasaran empuk dividen yang kemungkinan bisa kita dapatkan di 2022. Jadi itu perhitungannya dan estimasi pendapatan atau dividen yang akan bisa diperoleh. Itu hitungan paling konservatif. Semoga hasilnya akan lebih besar lah ya dibandingkan perhitungan kita. Jadi itu dari Bank BCA, BNI, BRI, Mandiri, BTN, Bank Niaga, dan BDMN. Dari 7 saham yang paling terbesar adalah Bank Niaga. Mungkin itu video di kali ini. Apakah menarik atau tidak? Apakah layak untuk dibeli atau tidak? Kembali ke preferensi masing-masing. Yang jelas estimasi dari dividen paling rendah untuk ketujuh saham perbankan di Indonesia adalah seperti ini. Untuk link Excelnya akan saya taruh di deskripsi dan semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan see you on the next video.